Hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Kita tahu bahwa kehidupan manusia itu semakin berkembang dalam hal jumlah dan juga kebutuhannya. Dan ini mendorong para ilmuwan sains menciptakan berbagai penemuan untuk membantu kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Tapi sebelumnya, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan sains. Pada bagian ini akan dijelaskan bahwa sains itu ada di mana-mana dan cabang-cabang ilmu sains serta pengertian sains. Yang pertama, sains itu ada di mana-mana. Kalau kalian masih ingat, materi mengenai air dan sistem pada tubuh manusia yang dulu dipelajari di SD pada waktu kelas 5, atau mungkin kalian masih ingat ketika belajar tentang energi, bunyi, dan cahaya di kelas 4. Sementara topik IPA yang masih segar di ingatan kalian pastilah topik yang dipelajari di kelas 6, yaitu antara lain tentang listrik, tumbuhan, dan tata surya. Dengan demikian, kata lain untuk IPA adalah sains. Nah, sains itu mempunyai cabang-cabang ilmu. Yang pertama, sains adalah biologi. Apa itu biologi? Biologi itu merupakan ilmu tentang makhluk hidup. Di dalamnya terdapat banyak cabang-cabang dalam biologi. Misalnya, zoologi, yaitu ilmu tentang binatang. Yang kedua, botani, itu ilmu tentang tumbuhan. Entomologi, itu ilmu tentang serangga. Dan mikrobiologi, itu ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Sains adalah fisika. Apa itu fisika? Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat-sifat benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Lalu di dalam cabang ilmu fisika itu ada yang disebut mekanika, yang merupakan ilmu tentang gerak benda. Kemudian elektronika itu ilmu tentang arus listrik dan magnet. Sedangkan optik geometris itu tentang alat-alat optik. Sains adalah kimia. Kimia merupakan ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Nah, cabang ilmu kimia antara lain yang pertama adalah farmasi, yaitu ilmu tentang obat-obatan. Kemudian radiokimia, itu tentang zat-zat radioaktif. Kimia organik, tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup. Serta kimia anorganik, yaitu tentang bahan kimia dalam benda-benda. Sains adalah geologi. Apa itu geologi? Geologi merupakan ilmu tentang bumi dan perubahannya. Di dalam geologi ada cabang-cabang ilmu, antara lain yang pertama vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung berapi. Seismologi, ilmu tentang gempa bumi. Serta paleontologi, yaitu ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat
dan kebudayaan pada zaman itu. Sains adalah astronomi. Astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, maupun asteroid. Sains adalah ekologi. Ekologi adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, dan air, serta perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Lalu kemudian, apakah kalian setuju bahwa sains itu ada di mana-mana? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Kita mulai dari diri kalian sendiri, binatang atau tumbuhan, semua bagian dari sains. Kemudian kalau kita perhatikan udara, listrik, cahaya, makanan, ataupun pelangi juga ada di dalam pelajaran sains. Gempa bumi sampai dengan angkasa luar juga merupakan bagian dari sains. Dengan demikian, sains itu ada di dalam diri kita dan di sekitar kita. Apa gunanya sains? Sains itu dapat digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti dokter dan perawat, dalam bidang teknik, arsitek, ahli komputer, pilot, insinyur, ahli pangan dan nutrisi, serta berbagai profesi lainnya. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi perkembangan ilmu sains itu disebut sebagai ilmuwan sains. Nah, apakah kalian tertarik untuk menjadi seorang ilmuwan sains? Jadi, sains itu adalah ilmu pengetahuan yang sistematis tentang alam dan dunia fisik. Nah, untuk mengetahui berbagai hal inilah, maka kemudian para ilmuwan sains itu melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan biasanya dilakukan di dalam laboratorium IPA. Akan tetapi, ilmuwan juga bisa melakukan percobaan di luar laboratorium, misalnya di hutan, pantai, sawah, laut, di pabrik, di dalam kapal, di dalam pesawat, atau bahkan di luar angkasa. Ilmuwan sains itu ada di sekitar kita. Mereka sering melakukan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan atau menciptakan sesuatu sebagai produk. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang Albert Einstein? Albert Einstein merupakan ilmuwan jenius di dunia yang terkenal yang mendalami cabang fisika, yaitu tentang teori relativitas. Melalui penelitiannya, ia telah menyumbangkan teori yang menjadi dasar perkembangan berbagai penemuan. Selain itu juga banyak ilmuwan lain yang mengembangkan ilmu sains atau menemukan berbagai alat yang tujuannya untuk mempermudah kehidupan manusia dan lingkungan, seperti Thomas Edison, Wright bersaudara, Galileo Galilei, Charles Darwin, dan masih banyak lagi. Lalu apakah di Indonesia juga memiliki banyak ilmuwan?
seperti mereka yang terkenal di dunia sains internasional. Nah, pasti kalian pernah mendengar nama Bapak B.J. Habibie. Beliau adalah ilmuwan kita di bidang kedirgantaraan, yang juga beliau pernah menjabat sebagai Presiden RI yang ketiga. Oke, demikian anak-anak pengetahuan tentang sains, bahwa sains itu ada di mana-mana, dan tadi sudah disebutkan juga tentang berbagai cabang-cabang ilmu sains. Sekian pembelajaran dari saya, semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.